Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Guru. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Namun seperti biasanya, pastikan anak-anak perhatikan video pembelajaran ini hingga selesai, agar kalian lebih paham terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Baiklah anak-anak, siap ya? Kemarin kamu sudah membaca tentang kisah Sudin yang berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Sudin harus berada di kota tersebut selama beberapa hari. Perlombaan berlangsung selama 3 hari. Panitia kegiatan telah menyediakan penginapan untuk seluruh peserta. Di malam pertama, Sudin harus mengikuti acara budaya yang digelar di sebuah ruangan besar. Sudin bertemu dengan beberapa siswa se-Indonesia. Sudin takjub karena mereka membawakan kesenian yang beragam. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak. Ada 2 orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring ya. Mereka menampilkan tari piring ya. Nah, Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring yang dipertunjukkan. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan, lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerakan di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Nah, itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur tari. Pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Lalu apa sajakah unsur-unsur tari itu? Marilah kita bahas bersama-sama. Unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi lebih indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Yang pertama adalah gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari terbagi atas 2 macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti, tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya,
gerak tari maknawi mempunyai arti tertentu. Unsur yang kedua adalah tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Unsur tari yang ketiga adalah tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan perona mata serta perona pipi. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Unsur tari yang keempat adalah iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. Lanjut ya anak-anak, kita lanjut. Unsur tari yang kelima adalah properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lainnya. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Jadi dalam memilih properti itu tidak boleh sembarangan, karena harus disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Gitu ya anak-anak. Unsur tari yang keenam adalah tempat pertunjukan. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasa disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada dua, yaitu pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang kelas, gedung, atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Nah, di sini ada tugas untuk mengamati tarian daerah ya. Yang pertama, nanti anak-anak lihatlah sebuah video tari daerah yang dilakukan secara berpasangan. Kemudian yang kedua, anak-anak perhatikan keunikan unsur-unsur tari tersebut ya. Nanti anak-anak dapat mengetahui, tari ini keunikannya di bagian ini nih. Nah, nanti anak-anak perhatikan videonya ya. Yang ketiga, tuliskan hasil pengamatanmu lalu bacakan di depan teman-temanmu ya. Indonesia merupakan negara yang kaya budaya. Sebagai pelajar, kamu dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya tersebut. Mengapresiasi salah satu lagu daerah seperti yang dilakukan Sudin merupakan salah satu bentuk menjaga persatuan dan kesatuan. Semangat bermusyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Sudin merupakan pencerminan dari pengamalan
Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di bawah ini ada 3 kolom ya, ada 3 kolom. Yang pertama berisi semangat kekeluargaan, yang kolom kedua ada bermusyawarah, dan yang kolom ketiga ada gotong royong. Nah, nanti di sini kita akan menuliskan contoh-contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitar kita. Misalkan contoh yang pertama adalah turut serta dalam membantu kegiatan warga. Nah, musyawarahnya apa? Nah, musyawarahnya berarti bermusyawarah untuk menentukan pembagian tugas pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu gotong royong, ya berarti bergotong royong menyelesaikan tugas secara bersama-sama agar pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian ada menjenguk teman yang sakit. Nah, musyawarahnya berarti musyawarah menentukan waktu berkunjung menjenguk dan siapa saja yang akan ikut menjenguk. Gotong royongnya apa? Ya, berarti bersama. Misalnya ini bersama membuat makanan untuk dibawa saat menjenguk teman yang sakit. Dalam kehidupanmu di sekolah, musyawarah sangatlah penting. Kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan. Namun, ada kalanya kalian tidak dapat melakukan musyawarah. Salah satunya ketika kalian mengerjakan tes atau ujian. Nah, di bawah ini ada 2 kolom ya anak-anak. Yang kolom pertama itu kegiatan yang dilakukan dengan bermusyawarah, dan kolom yang sebelahnya ada kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah. Dan nanti kita akan memberi contoh kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah dan contoh kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah. Nah, contoh kegiatan yang dapat dilakukan dengan bermusyawarah misalnya menentukan pembagian jadwal piket kelas, menentukan ketua kelas, membuat kelompok belajar, membuat rencana acara lomba. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan musyawarah ya. Kemudian kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah. Nah, contohnya apa? Ya, saat mengerjakan soal ulangan atau ujian, membuat keterampilan sekolah yang sifatnya itu pribadi ya, kemudian ada melaksanakan tugas piket yang sudah ditentukan, terus ada izin ke toilet. Nah, itulah tadi adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan dengan musyawarah dan kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Ida, teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibu dan adiknya. Ida, anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam belajar. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya.
Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, minta Gugut. Ida tak berdenging. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Nah, dengan cara apa tadi? Dengan menendang kursinya Ida. Nah, ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Ya, karena si Gugut mau minta jawabannya ke Ida dengan cara mau memberi uang 10.000 rupiah. Itu hal yang tidak patut dicontoh ya anak-anak, karena saat ulangannya harus dikerjakan sendiri tanpa bertanya ke teman yang lain. Itu malah nanti justru akan mengganggu konsentrasi teman kamu. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan pada teman adalah perbuatan tidak jujur. Ingat ya anak-anak, berarti saat kalian mengerjakan soal ulangan itu dilarang untuk mencontek atau memberi contekan pada teman kalian, karena itu merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak menjadi teladan. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan kita besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, terkait dengan bacaan yang telah dibacakan oleh Pak Guru, yaitu terkait Ida ya. Ida adalah seorang pemimpin kelas yang menjadi idola. Nah, setelah ini kalian akan membuat pertanyaan ya, membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya terkait cerita di atas. Nah, di sini Pak Guru sudah membuatkan contoh beberapa pertanyaan yang terkait dengan bacaan tersebut. Yang pertama contohnya, bagaimana ciri-ciri fisik Ida? Nah, yang kedua, apa alasan teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas? Yang ketiga, kenapa Gugut resah saat hendak ulangan matematika? Yang keempat, mengapa Gugut menendang kursi Ida dari belakang?
Dan yang kelima, mengapa Ida menolak permintaan Gugurt? Nah, nanti anak-anak dapat membuat pertanyaan yang lainnya. Anak-anak dapat menulis pertanyaannya di buku tematik kalian masing-masing. Kamu dan teman-temanmu sudah berlatih menilai pidato. Kemarin yang dinilai adalah pidato yang disampaikan oleh Sudin. Ya, benar kemarin. Nah, sekarang buatlah teks pidato tentang pentingnya bergotong royong. Gunakanlah struktur yang sudah ditentukan. Ingat ya anak-anak, kalian nanti akan berlatih membuat teks pidato yang berjudul pentingnya bergotong royong. Namun kalian harus memperhatikan struktur yang sudah ditentukan. Yang pertama itu pidatonya harus memuat salam pembuka, ya, berisikan kalimat sapaan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada pendahuluan. Pendahuluan berarti memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik, kelas, atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Yang ketiga, inti, ya, nanti berarti pidatonya harus mempunyai inti agar para pendengar pidato itu mau melakukan kegiatan yang ingin diharapkan oleh kita. Yang keempat adalah keterangan lengkap tentang topik yang ingin disampaikan, harus secara rinci ya anak-anak. Dan yang kelima adalah penutup. Nah, jadi setelah pidatonya disampaikan, anak-anak membuat rangkuman dari isi pidato yang anak-anak telah sampaikan. Kemudian yang keenam itu ada salam penutup. Berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih. Nah, itulah tadi anak-anak pembelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Akhirnya Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.